Assalamualaikum, saya Malasudiana dari SDN Korpri 03 akan mempresentasikan rencana tindak lanjut dari program PPKG PJOK Angkatan 2, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan melaksanakan tugas ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah bersedia berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan mengajarnya. Izinkan saya untuk mempresentasikan salah satu tugas dari PPKG PJOK Angkatan 2 kelas 15 Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut dari rancangan komunitas belajar di sekolah, di mana komunitas belajar di sekolah ini merupakan wadah untuk guru dan tenaga kependidikan untuk kolaborasi untuk menuangkan saran terbaik atau pendidikan-pendidikannya atau program-programnya untuk peningkatan belajar peserta didik dalam program ini. Kemudian judul yang saya ambil adalah limbah mendukung aktivitas gerak menjadi prestasi. Saya berinisiasi mengambil judul ini adalah dari ketidakpedulian peserta didik terhadap lingkungan. Kemudian yang satu lagi adalah lupanya peserta didik terhadap pembelajaran yang berupa pelajaran tradisional. Kemudian latar belakangnya bila dihubungkan dengan konsep materi mengenai adil gender dalam pendidikan PJOK yang dimana tidak ada perbedaan perlakuan antara murid laki-laki dan perempuan mempunyai hak sama dalam pembelajaran PJOK, yang dimana hal ini melatar belakangi program laktasi ini. Semua murid mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam program kegiatan ini. Selain konsep adil gender dalam PJOK adalah beberapa konsep yang mendasari latar belakang program kegiatan ini, yaitu mengenai karakteristik murid dan kebugaran murid serta pendidikan dalam konsep gerak, yang dimana karakteristik murid zaman sekarang yang hampir melupakan permainan tradisional dan kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan serta tingkat kebugaran murid yang kurang baik. Dalam hal ini murid harus memahami pendidikan dan konsep gerak. Pada program laktasi ini, suara, pilihan, dan kepemilikan murid sangat diutamakan, yang dimana dalam kegiatan ini menggunakan model Sport Education Model atau disingkat dengan SEM, yang dimana seluruh kegiatan dilakukan oleh murid mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengevaluasi kegiatan. Dihubungkan dengan karakteristik dan aset yang dimiliki oleh sekolah, program laktasi ini kemungkinan besar dapat terlaksana dengan aset fisik sekolah yang dimiliki diantaranya lapangan sekolah dan peralatan lain yang mendukung program, dan aset manusia murid kelas 4, 5, dan 6. Sebagai pelaksana program kegiatan, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, serta guru PJOK dan guru kelas sebagai fasilitator program kegiatan ini. Kesenjangan atau kebutuhan yang dibutuhkan di lapangan adalah limbah batok kelapa yang akan diolah dan dijadikan sebagai alat dalam pertandingan permainan tradisional egrang batok. Minat siswa dalam mengumpulkan limbah serta minat siswa dalam keterlibatan dalam program kegiatan SEM ini, yang dimana merupakan hal baru untuk mereka. Kemudian tujuan dari program ini, tujuannya adalah ingin menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran, yang dimana murid menentukan bagaimana cara mengolah limbah tersebut agar memiliki daya guna, serta murid yang merancang dan melaksanakan pertandingan yang akan mereka lakukan, serta mempelajari materi budaya hidup sehat dan permainan tradisional. Diharapkan murid dapat menghubungkan kedua materi tersebut dalam satu program kegiatan. Program kegiatan tersebut melibatkan komunitas belajar di sekolah dalam merancang dan menyusun program yang akan dilakukan oleh murid.
Kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang ingin dicapai adalah di mana murid peduli akan kebersihan lingkungan dengan mengolah limbah menjadi barang yang memiliki nilai guna yang bermanfaat bagi peningkatan kebugaran, pendidikan, dan konsep gerak murid, yaitu dengan memilah limbah batok kelapa yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk dijadikan sebagai alat permainan tradisional egrang batok yang selanjutnya akan dipertandingkan dalam sebuah pertandingan balap egrang batok. Langkah tindakan capaian tersebut sepenuhnya dilakukan oleh murid. Guru hanya sebagai fasilitator yang memberikan pemahaman mengenai tugas yang harus dilakukan murid dalam program kegiatan laktasi ini. Guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada murid siapa yang bersedia untuk menjadi panitia pelaksana, pelatih, juri, atlet, dan penonton dalam program SEM ini. Apabila murid memiliki kebingungan dalam menentukan kesiapan mereka, guru dapat membantu murid untuk menentukan peran dan tugasnya masing-masing. Rencananya program ini dimulai pada awal semester genap atau di bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Mei 2025. Kemudian untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini adalah targetnya adalah murid kelas 4, 5, dan 6. Saya ambil murid kelas atas karena dalam program SEM ini yang berperan aktif di dalamnya adalah siswa itu sendiri. Yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pelatih maupun pemain itu sendiri adalah anak-anaknya tersebut. Di kelas 1, 2, dan 3 saya rasa tidak memungkinkan. Kemudian muridnya dituntut untuk bisa menyelenggarakan suatu event pertandingan. Program ini dimulai pada awal semester genap dengan pelaksanaan dilakukan di setiap hari Sabtu di setiap minggunya. Kemudian pada bulan Mei akan diselenggarakan pertandingan lari egrang batok kelapa ini. Kemudian anggota komunitas belajar yang ikut terlibat dan berkolaborasi adalah para wali kelas 4, 5, dan 6 yang menjadi fasilitator untuk muridnya dan guru PJOK sebagai pembina program. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah adalah sumber daya aset yang dimiliki sekolah yang dapat digunakan dalam ketersediaan lapangan sekolah untuk penyelenggaraan pertandingan, peralatan lain yang mendukung diantaranya speaker, laptop, dan proyektor. Limbah batok kelapa yang telah diolah oleh murid menjadi egrang batok yang dapat digunakan dalam pertandingan lari egrang batok tersebut. Kemudian di rencana evaluasi saya akan melakukan dalam bentuk survei penyebaran angket berupa pertanyaan dengan jawaban yang singkat dan refleksi murid. Yang berpartisipasi dalam evaluasi ini adalah murid, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Terakhir, kemungkinan tantangan dalam program ini adalah kemampuan murid dalam memilah dan mengolah limbah batok kelapa serta kesiapan murid dalam menyelenggarakan kegiatan SEM ini yang merupakan hal baru bagi mereka dan warga sekolah lainnya. Solusinya adalah menyebarkan pemahaman mengenai informasi SEM tersebut sebelum terlaksananya kegiatan tersebut. Solusi dari tantangan tersebut dapat diperoleh dalam komunitas belajar yang dimana kita dapat melakukan kolaborasi dengan guru dan mencari solusi akan tantangan tersebut. Salah satunya adalah kita dapat melakukan komunitas dengan orang tua murid atau komunikasi dengan orang tua murid yang dilakukan oleh para wali kelas dengan penyampaian program laktasi yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Di akhir kegiatan, saya meminta ibu dan bapak memberikan umpan balik apa yang harus ditingkatkan kembali, ada apa yang kurang, kemudian masukan dari ibu dan bapak untuk terlaksananya program tersebut.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Besar harapan dari Ibu dan Bapak untuk memberikan masukan yang baik bagi saya untuk bisa melaksanakan program ini dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi yang disampaikan oleh Pak Mala, yaitu untuk tugas tentang limbah mendukung aktivitas gerak, ini rencana tugas dan pelaksanaan sudah baik, hanya ini ada sedikit koreksi. Tolong dalam penyampaian materi, jadi diusahakan harus menguasai dulu materi yang akan disampaikan, supaya nanti dalam penyampaian tersebut tidak kelihatan kaku ya. Kalau misalkan materi sudah dikuasai, jadi dalam penyampaian tersebut khususnya penyampai itu bisa kelihatan lancar ya. Kalau seperti tadi, ya mohon ya untuk koreksinya. Kalau seperti tadi, jadi kelihatan kaku, jadi dibacanya itu jadi apa ya? Seperti kelihatan dibaca gitu ya. Terus sekali-sekali yang kedua, sekali-sekali jangan terfokus ke bacaan tersebut. Jadi apalagi di shoot ya, di pamala pandangan harus bisa lihat menyebar gitu ya, karena di sini ada istilahnya apa ya, sebutnya audiensinya ya. Jadi kalau terlalu fokus membaca tersebut, pandangan tidak sesekali melihat ke depan, jadi tidak akan hidup dalam audiensi ini. Mungkin itu saja ya yang Bapak sampaikan. Mohon maaf nih koreksinya demi kemajuan nanti pamala apabila ada tugas lagi. Ini kan tugas pertama ya, ada tugas lagi yang nanti akan dikerjakan apalagi dalam video tersebut. Itu saja mungkin ya dari Bapak. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnian, guru wali kelas 4. Terima kasih Bapak telah memaparkan materi tentang pemanfaatan limbah. Sangat bermanfaat sekali ya. Ternyata limbah juga bisa digunakan untuk pelajaran PJOK. Tidak hanya sebagai yang saya tahu untuk keterampilan untuk menghias rumah, ternyata bisa digunakan juga untuk pelajaran PJOK. Sangat inspiratif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pemaparan dari Pamala, alhamdulillah sangat bagus, karena untuk pemanfaatan limbah itu menjadi produk yang bisa dijadikan untuk permainan anak-anak. Karena dalam prinsip limbah itu dihasilkan menjadi 3R, reduce, reuse, dan recycle. Pengurangan sampah, penggunaan kembali, dan pendaur ulangan sampah. Sangat baik yang dilakukan oleh Pamala. Mudah-mudahan apa yang dijadikan program SEM pada PKG PJOK ini tambah lebih sukses lagi untuk guru-guru yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini dari kelas 6 ya, guru kelas 6. Terima kasih ya Pamala. Tadi Pamala udah memaparkan rencana dari apa ya, mau
Iya, rencana tindak lanjut setelah Pamala melihat dari limbah apa itu teh batok. Iya, limbah dari batok kelapa mau dijadikan sebuah alat untuk dijadikan alat permainan tradisional. Nah, itu menurut saya bagus ya. Soalnya pertama bisa mengurangi limbah yang ada, kemudian selanjutnya bisa menjadikan anak-anak, tadi kan rencananya kelas 4, 5, dan 6. Anak-anak itu juga, karena biasanya kalau anak-anak diberi aktivitas kegiatan kan lebih senang. Nah, menurut saya itu bagus ya. Dan terus nantinya bisa dijadikan misalkan kalau ketika istirahat si anak-anak biar tidak jenuh, bisa sekali-kali dijadikan buat main gitu ya ketika istirahat, atau bisa digunakan juga pas nanti olahraga. Ya mungkin itu aja, bagus gitu itunya ya, untuk apa itu programnya gitu ya. Mudah-mudahan terlaksana dan didukung gitu ya untuk program tersebut. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.